Syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas keizinan dan rahmatnya sehingga pada malam hari yang berbahagia ini Masjid Istiqomah Jorong Anam Tarung-Tarung Kampung Sori dikunjungi oleh tim Ramadan Kabupaten Pasaman yang diketuai oleh Bapak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba Terima kasih banyak kami ucapkan kepada tim Safari Ramadan dari Kabupaten Pasaman yang telah menunjuk Jorong Anam sore ini sebagai jadwal kegiatan acara pada bulan Ramadan ini. Salah satu di kampung kami ini sebagai lokasi tim Safari Ramadan tim Kabupaten Pasaman. Dalam hal ini kami atas nama wakil masyarakat sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada tim dari kabupaten tersebut. Dengan adanya Safari Ramadan ini mudah-mudahan dapatlah meningkatkan hubungan silaturahmi antara pihak pemerintahan daerah dengan masyarakat di Kejorongan 6 sore ini. Dan harapan kami selaku masyarakat di Kejorongan 6 ini, mudah-mudahan dengan kunjungan bapak-bapak ini, bapak selaku pihak pemerintahan kabupaten dapat memang langsung situasi di Kejorongan 6 kami, dan mudah-mudahan apa-apa nanti yang kurang nampaknya di Kejorongan 6 kami ini dapatlah menjadi perhatian daripada bapak-bapak. Dan juga satu hal lagi harapan kami nantinya, mungkin salah satu dari tim
Kabupaten Pasaman ini nanti akan memberikan tausiah kepada kita. Jadi kepada segala hadirin, anak cucu kemenakan kami, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian, untuk dapat mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh salah seorang daripada tim dari kabupaten nantinya. Mudah-mudahan hal-hal yang disampaikan oleh Bapak kita nantinya dapat memberikan satu hal positif bagi kita. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya jiwa sehingga pada malam 17 Ramadan 1434 Hijriah ini kita secara bersama-sama masih diberinya nikmat kesehatan kesempatan. Mudah-mudahan saja kita berharap semuanya untuk dapat menyelesaikan suatu amal ibadah kita sebulan Ramadan penuh ini nanti. Amin amin. Kemudian kami minta maaf karena di sini mungkin waktu kita sudah larut malam, namun diminta juga sepatah kata dari wali nagari, katanya tidak ada salahnya juga selaku pemerintahan terdepan di Kabupaten Pasaman, yaitu Nagari Gorontalo, di sini menyampaikan beberapa hal di hadapan kita semua. Yang pertama sekali, tadi sebagian sudah disampaikan oleh pembicara sebagai laporan kami kepada Bapak Sekda Kabupaten Pasaman, bahwasanya Nagari Gorontalo terdiri dari 9 kejorongan Pak dan masjid yang ditempati untuk sholat Jumat 24 biji sebagai kendala untuk melaksanakan amal ibadah di seluruh masjid Nagari Gorontalo. Kami jelaskan jorong 5 keseluruhan, jorong 6 sore, jorong 7 Sipalasa dari Kampung Baru itu masjidnya sangat sulit untuk mendapatkan air Pak. Sementara air tersebut sangat dibutuhkan di dalam mensucikan diri kita sebelum kita melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan selamat. Berbanyak amalan dengan mengaji. Kalau salam dijawab kurang semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi rasulullahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman dari tim Safari Ramadan Kabupaten Pasaman, yang kita hormati bersama Bapak Ketua Majelis Ulama Kabupaten Pasaman Al-Mukarram Tuanku Haji Bedri Sanusi, yang kami hormati Bapak Camat dan Bapak Kapolsek, yang kami hormati Bapak Wali Nagari, Bapak Ketua Lamus, Kepala Jorong dan pimpinan institusi yang ada di Nagari Gorontalo, yang kami cintai dan banggakan Bapak-bapak pimpinan instansi pemerintahan, cukup banyak yang hadir pada malam hari ini di tingkat kecamatan. Kemudian yang kami muliakan Imam Hatib Minyan Mama Nanggadang Basa Badua, Jaya Pandai, pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu dan anak-anak kami, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dengan izinnya jualah di malam hari ke-17 Ramadan ini kita telah dapat melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama dengan khusyuk. Saya sudah berkeliling kemana-mana selama bulan puasa ini,
Alhamdulillah, ternyata pelaksanaan sholat isya, witir dan tarawih dan witir di Masjid Istiqomah Kejorokan 6 sore ini betul-betul terasa khusyuk. Jadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa kalau ada pertandingan tempat berwudu yang paling bersih di kabupaten ini, sholat Masjid Istiqomah akan menjadi juara satu. Nah, ini sudah ada poin satu. Kemudian yang kedua, kita juga dapat melaksanakan sholat berjamaah yang khusyuk oleh karena diimami oleh salah seorang ulama kita dengan suara yang cukup merdu, rasa-rasa dibawahkan, ya. Kita didukung oleh sound system, ya, yang juga membuat kita lebih khusyuk lagi. Demikian juga tadi pada saat berbuka kami merasa tersanjung dari tim Safari Kabupaten Kabupaten hari ini, karena kami dijamu oleh Ibu Camat untuk berbuka puasa bersama dengan makanan khas Raau yang tidak bisa kita temui di makan Padang, yaitu asam ikan. Ya, saya baru 2 kali mencicipi asam ikan ini. Yang pertama pada saat Pak Hatib Basri pulang kampung ke Pademangan 5 bulan yang lalu. Waktu itu beliau masih Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat. Dan oleh karena keberhasilan beliau dalam jangka waktu 11 bulan untuk mendatangkan investor maupun dalam rangka mengembangkan, ya, investasi di Indonesia, maka sejak 2 bulan yang lalu Putra Raau, ya, Putra Daerah Raau, Bapak Hatib Basri dipercayakan oleh Bapak Presiden menjadi Menteri Keuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, seperti tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun ini 1434 Hijriah, pemerintah Kabupaten Pasaman kembali mengagendakan safari Ramadan ke berbagai masjid dan jamaah yang ada di negara-negara. Itu yang disampaikan oleh Pak Wali Nagari kita tadi, bahwa tidak kurang dari 37 masjid dari 479 masjid yang ada di Kabupaten Pasaman saat ini yang bisa kita kunjungi, baik oleh tim reguler yang dipimpin oleh masing-masing musbida maupun tim khusus yang dipimpin oleh Bapak Bupati Pasaman dan Wakil Bupati Pasaman. Ada 6 masjid yang direncanakan dikunjungi oleh Bapak Bupati, mulai dari Siparayo di Kecamatan Tiruwaragari, kemudian di Muswik di Kecamatan Borjol, di Masjid Panapa di Muskafiah di Lubu Baru, ya, dan Masjid Istiqomah Kejorokan 6 di tempat kita ini. Beliau langsung yang menunjuk, yang menginginkan untuk diagendakan pada malam hari ini ke masjid kita ini. Tadi saya ditanya oleh Pak Haji, Pak Sek, rencana Pak Bupati kemarin, itu saya sampaikan tadi, bahwa memang semula Bapak Bupati sangat berkeinginan untuk bersama-sama dengan jemaah masjid kita ini. Namun oleh karena tadi malam dengan pesawat tadi pagi, ya, beliau diajak oleh Budoya Salim, anggota DPRD kita, mumpung Bapak Menteri Keuangan bisa menerima video-video malam ini di rumahnya setelah sholat tarawih.
Oleh sebab itu maka Bapak Bupati mohon maaf yang setulus-tulusnya, oleh karena tidak bisa langsung ya tatap muka pada malam hari ini. Insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang bisa kita agendakan kembali dan kita doakan semoga misi beliau menemui Bapak Menteri Keuangan pada tahun hari ini tentunya dalam rangka silaturahmi sekaligus ya membawa berbagai proposal ya dan sekaligus menyampaikan undangan kepada Bapak Menteri kiranya bisa pulang kampung ya pada saat ulang tahun kabupaten kita nanti bulan Oktober dan akan datang. Jadi kita sudah mengagendakan sebuah kegiatan seminar nasional di mana beliau Bapak Menteri Keuangan kita minta sebagai pembicara kunci, keynote speaker ya, keynote speaker, dan tentunya kalau sudah sampai di Puskaping pasti beliau nanti akan pulang ke rumah beliau yang ada di daerah kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini ada 13 anggota tim kami, anggota yang paling banyak dibandingkan dengan tim-tim yang lain. Ya. Sesuai dengan kata pepatah nama kita, tak tahu maka tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Kemudian sesuai dengan konsep silaturahmi menurut ajaran agama kita Islam, dengan adanya pertemuan ini tentunya kita harapkan bisa saling mengenal, bisa saling menginformasikan, bisa saling memahami, dan yang terakhir diharapkan bisa saling kerjasama, terutama antara pemerintah daerah dengan masyarakat kita yang ada di kehidupan alam ini, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh salah seorang imam kita yang juga adalah Ketua Bamus dari Darussalam. Untuk itu kami perkenalkan yang pertama Bapak Destarizal MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Terhitung 1 Januari tahun 2013, pemerintah Kabupaten Pasaman meluncurkan sebuah program, menggulirkan sebuah program yang sangat strategis, yaitu pelayanan kesehatan untuk seluruh penduduk Kabupaten Pasaman yang kita kenal dengan Jamkesda. Kita tidak melihat apakah kaya, miskin, tua, muda, dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan. Tapi semua warga kita dijamin oleh pemerintah daerah pelayanan kesehatan gratis. Alhamdulillah baru pertama dari 13 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dan sampai hari ini dari data kunjungan ke puskesmas pembantu, ke puskesmas rumah sakit umum, alhamdulillah ternyata masyarakat kita sangat antusias menggunakan kartu Jamkesda ini. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, pemerintah daerah kami sangat mengharapkan kepada kita semua, tokoh-tokoh masyarakat, ya, untuk bisa membantu menyampaikan kepada masyarakat. Perlu kita pastikan bahwa kalau ada di antara anggota masyarakat kita yang sakit, tidak ada lagi yang tidak berobat ke dokter, tidak ada lagi yang tidak berobat ke pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena sudah digratiskan. Jadi mana tahu ada yang sakit, tapi karena tidak tahu jalan, ya, mungkin disebabkan oleh ketidak biaya, sehingga tidak berobat. Pengobatan ini kita jamin, ya, sampai ke rumah sakit umum Padang, Pak Des. Jadi sudah banyak pasien yang tidak bisa kita tangani di Puskaping, kita bawa ke Bukit Tinggi pun tidak bisa, kita larikan ke Padang. Itu semuanya dengan biaya yang Jamkesda. Walaupun memang belum seluruh
ya belum seluruh item biaya ditanggung oleh daerah. Misalnya ambulans itu memang masih kewajiban keluarga pasien. Bahkan yang terakhir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormati, pemerintah daerah juga menyediakan rumah singgah bagi keluarga pasien yang menunggui si sakit di rumah sakit itu sekali. Kita sudah siapkan 2 buah hotel, ya, yang laki-laki di Mes Gunung Pasaman, yang ibu-ibu di Hotel Amco Baji, ya, di Hotel Amco maksimal 2 orang per keluarga pasien. Salam mokoba dari pangan di lorong-lorong rumah sakit. Lalu di bangku dan ada di rumah sakit. Ini tidak boleh, itu kurang manusiawi. Tapi yang baru bisa kita tanggung adalah penginapan. Lalu yang kita diminta nasi goreng, kopi, ya, pagi ada, atau teh manis ada. Dan orang ada semalah, ada 1 orang ditanggung kerja bersama Mas. Jadi ini yang pertama. Kalau enggak itu ada apa yang panjang, ya, sambil perkenalkan teman-teman saya ini supaya nanti bapak-bapak ibu kalau ada persoalan, bapak ibu tinggal menelpon Pak Des, ya, Pak Des Rizal, Kepala Dinas Kesehatan kita. Kemudian yang kedua kami perkenalkan Bapak Dr. Andus Sewan, Sekretaris Sosial Tenaga Kerja. Tugas beliau ini sangat mulia, ya, menangani 18 penyandang sosial masyarakat, mulai dari yang lumpuh, ya, yang buta, sampai penanganan tunasusila, ya. Jadi kalau ada misalnya di antara masyarakat kita yang kakinya hanya 1, itu bisa kita tambah 1 lagi dengan kaki palsu. Ya, sudah banyak masyarakat kita yang memperoleh bantuan. Terakhir kemarin WP namanya kecelakaan Jonda sampai seperti ini memberi PKK, tangannya terpaksa diamputasi. Kita bantu, ya, dengan bantuan. Bawa ke Palembang, dibuat di situ, pasang di Palembang. Jadi kalau ada yang hal-hal seperti ini, sehingga masyarakat kita dapat semuanya bisa produktif. Demikian juga dengan pengadaan tenaga kerja. Pak Sewan punya program-program dalam rangka peningkatan keterampilan. Jadi kalau ada anak-anak awak, kemudian awak itu, ya, mungkin ada 10 orang, 20 orang, ya, perlu pelatihan bengkel misalnya, ya, atau anak-anak warna bersih, ya, perlu latihan menjahit, boleh kita pakai. Tapi tidak tiap diminta capek, kalau itu kecil, kalau tiap mandi sabun, pakai sabun, dah, ya, mungkin diusulkan untuk tahun itu. Tapi setidak-tidaknya kita punya program itu dari tahun ke tahun, termasuk pelatihan pembengkelan. Ini juga sudah diagendakan oleh pemerintah. Bahkan kalau ada anak-anak luar yang ingin magang ke Jepang, kita juga sudah punya, ya, jaringan, sudah punya komputer yang ada sekarang. Itu bisa dilihat di mana saja ada peluang kerja, apa saja persyaratannya di komputer yang terhubung langsung dengan Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta. Itu ada di kantor pasaran. Kemudian kami perkenalkan berikutnya Bapak Insinyur Sarpati Putra. Masih muda, ya, termasuk kepala bidang eselon 3 termuda di jajaran pemerintah Kabupaten Pasaman. Beliau adalah kepala bidang pertanian. Kami sengaja minta beliau yang datang pada malam hari ini, oleh karena kita tahu bahwa salah satu potensi ekonomi potensial masyarakat kita di Jawa Tengah ini adalah dari sektor perikanan. Jadi terkait dengan pembangunan di sektor perikanan,
pemerintah daerah sudah punya yang pertama alat berat yang sengaja digunakan untuk perluasan ekstensifikasi pola-pola ikan. Baca roe dihubungi Pak beliau, Pak Sapri, ya, Pak Sapri. Sudah ada. Sekarang mana Pak? Kita. Daerah Layang, daerah kayak Expo itu, Pak Tarko di Selatan, Sabar Menunggu di Kuamak. Berdasarkan catatan beliau, sejak alat berat ini ada dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pasaman, Labaran tambahan kolam ikan di Kabupaten Pasaman, daerah Pantura, Panti, Tapirau. Yang di Rautnya lebih kurang 2 balai hektar, ya, dengan bantuan alat berat yang kita beli. Memang tidak gratis ya Pak ya. Ada juga sedikit ya biaya operasional, biaya eksploitasi. Tapi tidak sama dengan kalau kita menyewa alat milik swasta. Karena ini sengaja pemerintah daerah yang punya untuk meringankan masyarakat. Jadi demikian banyak program ya yang dipikirkan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, beliau juga punya BPI, Balai Pendidikan. Cuma karena masalahnya orang bisa bikin ikan ada di Rawa ini. Nah ini ya, apa dia? Oleh karena konon kawannya, bibit ikan yang ada di Rawa ini adalah bibit ikan yang terbaik di Sumatera. Kalau di Indonesia belum, karena masih ada Sukabumi. Tapi di Sumatera, ya kita yang terbaik. Sehingga menurut para perikanan dari Jakarta, Rawa ini adalah surganya ikan. Ya, itu istilahnya Pak. Pemasaran ini Pak ya. Pemasaran itu dari persoalan di pasar ya, surganya ikan. Mungkin iklimnya, tanahnya, airnya, kadar, ya, tingkat keasinan, keasaman. Saya sebulan yang lalu diperintahkan Bapak Bupati ke Kemenristek, Kementerian Ristek, apa ya? Riset dan teknologi. Kalau dulu kepalanya Pak Habibie, ya saya ke sana. Di sana saya ketemu dengan seorang doktor S3 dari Prancis khusus mengenai pakan ikan. Jadi kalau ada ini pabrik-pabrik pakan, baik bantuan pemerintah atau yang dibeli oleh masyarakat dan bisa dimanfaatkan. Beliau bersedia datang kemari untuk mengambil diagnosa. Kalau ini tanahnya, seperti ini airnya, tingkat keasamannya, seperti ini ikannya, maka dia akan membuat racikan untuk diolah melalui mesin pengolah. Doktor pakan ikan, bukan dokter ikan. Ini lebih spesialis, jadi super spesialis. Lawan itu gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada ya pertama kelompok-kelompok tani kita yang misalnya ingin menggunakan fasilitas yang ada, silakan nanti dihubungi Pak Sapri. Kemudian berikutnya kami perkenalkan Bapak Rizal, Sekretaris Lingkungan Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas pokok beliau adalah dalam rangka melestarikan lingkungan hidup sehingga pembangunan dan kehidupan manusia bisa berkesinambungan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar memelihara keindahan, kehijauan. Ya. Alhamdulillah, ternyata kantor lingkungan hidup kita sejak 2 tahun yang lalu itu telah melahirkan berbagai prestasi. Terakhir kita memperoleh sejak dinyatakan KAPAM, Kota Lubus Kating memperoleh piala lingkungan dari pemerintah pusat sebagai supremasi tertinggi ya untuk sebuah kota yang berhasil memelihara lingkungannya. Tidak hanya bersih tetapi indah, nyaman dan hidup. Tidak hanya itu tetapi juga pengolahan sampahnya sudah dilakukan dengan baik.
Di sekolah-sekolah di Lubus Kaping ini, Bapak-Bapak, mungkin di SD-SD lain, di tempat lain begitu juga, sudah banyak bank-bank sampah. Jadi anak-anakku membawa sampah ke sekolah, dibawa di sekolah, ditimbang, kemudian dia tahu kalau satu 15.000 kilo masuk ke gabungan. Ini sudah kita budayakan dalam rangka menanamkan kesadaran kepada anak-anak didik kita betapa pentingnya kesehatan dan kebersihan. Oleh karena menurut orang-orang ya pintar, katanya sampah plastik ini tidak akan bisa menjadi tanah ya, jadi kurang 1000 tahun. 1000 tahun plastik tidak bisa diurai, dia akan tetap menjadi plastik, tidak akan bisa membaur terurai dengan tanah. Bisa kita bayangkan ya, Indomie saja memproduksi 15 miliar bungkus per tahun. Apa bungkus? Ya, kalau bahasa daerah itu 1000 ton ternyata belum menjadi tanah. Nah, oleh sebab itu pemerintah kita juga memprogramkan ya pelajar peduli sampah, antara lain melalui bank sampah. Termasuk saya nasabah SD05 Bogor. Jadi koran-koran bekas yang ada di rumah kalau dibawa ke sekolah itu ditimbang dan petugas bank sampah masuk ke dalam buku tabungan bank. Nah, ini mungkin Pak Kepala PT ya, rasanya Pak PT ini saya bawa kepada ini untuk melihat ya perkembangan yang ada di sana, dan hasilnya alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu ya. Salah satu SD kita yaitu SD05 Bogor dalam memperoleh piagam penghargaan dari Bapak Presiden, namanya Adiwiyata Mandiri. Biasanya 5 tahun Adiwiyata baru bisa memperoleh Adiwiyata Mandiri, tapi ternyata SD05 ini luar biasa, 1 tahun jalan sudah langsung memperoleh piagam penghargaan dari Bapak Presiden. Jadi sekolah-sekolah kita ini kita usahakan ya nyaman, teduh, banyak pohon sehingga anak kita betul-betul merasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Kemudian kami perkenalkan teman kami Bapak Dr. Andus Surya Rama, Kepala Bagian Perekonomian yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam lingkup perekonomian. Kemudian kami perkenalkan Bapak Suwardi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau dari tadi sibuk ya untuk mensyuting, dan insya Allah besok bapak-bapak ibu-ibu sore sudah bisa melihat di YouTube ya, di dunia maya, di internet yang bisa diakses oleh seluruh orang di dunia kegiatan kita malam ini. Jadi lebih dasar dari media koran. Kalau koran ya paling-paling itu kurang membaca lah. Nah, ini enggak ya, baik oleh para perantau mahasiswa kita melalui website Pemda ya. Jadi buka internet, tulis ketik website Pemkab Pasaman, kemudian ambil menu YouTube, nah itu nanti akan keluar kegiatan kita malam ini. Saya bisa juga sorry, saya sesuai. Kemudian juga teman kita dari Bagian Humas, yaitu Bapak Tarjohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya sama, yaitu dalam rangka mempublikasikan kegiatan masyarakat. Jadi apapun kegiatan Pak Bupati, wakil Bupati kita sekarang, itu dipublikasikan langsung. Ya, baik melalui media maupun melalui ya perangkat video ini. Sehingga dengan demikian masyarakat kita bukan hanya yang ada di kampung halaman, tapi juga yang ada di rantau bisa melihat perkembangan kampung halaman. 3 minggu yang lalu lebih kurang ya Bapak Gubernur dibawa oleh Bapak Bupati untuk melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Mata Timur Selatan selama 2 hari dan lalu di Muaro Sinawu. Ya. Nah, ternyata kunjungan beliau ini membawa manfaat yang sangat besar sekali bagi kita Kabupaten Pasaman ini. Oleh karena berbagai media di internet itu langsung ya
mempublikasikan kegiatan Bapak Gubernur kita di Kecamatan Makassar Besar ini. Termasuk beliau saya lihat di internet ya, naik perahu dari Muaro ke Galgua, Pak ya, beliau mantan. Jadi tugas kehumasan ini sekaligus sebagai bukti bahwa pemerintah daerah kita sekarang ya menganut prinsip transparansi. Apa yang dilakukan harus kita lakukan, tidak bisa main barang-barang. Kemudian berikutnya Bapak Faisal Admin, Bapak Kesra, Insyaallah. Beliaulah yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keagamaan bersama-sama dengan Bapak Ketua MUI kita dan rekan menak kita. Jadi kalau ada permohonan misalnya bantuan masjid atau bantuan lain, nah ini biasanya dikelola oleh Pak Faisal Admin di Bidang Kesra. Tapi tidak sama Pak, kalau dulu dibuat proposal disetujui Pak Bupati kalau ini. Kalau ini enggak, hasil proposal tahun ini tahun buku baru ada begini ya. Nah, ini aturan baru dari Kementerian Dalam. Kemudian juga ada Asrul Fahmi dari Staf Bagian Kesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi ada teman-teman kita dari Bank Syariah Mandiri. Tapi kebetulan setelah buka puasa di Mapak sama tadi, ya beliau kembali ke tubuh Skapi karena ada tugas yang mendesak pada malam hari ini untuk menyelesaikan laporan. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang kami muliakan, kita betul-betul bersyukur kepada Allah SWT di Kabupaten Pasaman ini, termasuk di Provinsi Sumatera Barat ini, bahwa pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini telah dapat ya berlangsung dengan aman dan lancar. 37 masjid yang kita kunjungi dan terakhir malam ini, alhamdulillah kita melihat antusiasme jamaah ya masyarakat kita ke masjid, termasuk tadarusan ya. Ini bisa kita katakan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan busana itu, ya, kaum muslimin yang juga melaksanakan ibadah ini ternyata banyak godaan, banyak ujian dan cobaan. Kelompok ini yang ada di Cina itu justru dipaksa oleh alat negara untuk tidak puasa. Kita baca di harian Kompas. Ada sebuah suku di Cina yang beragama Muslim itu dilarang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Demikian cobaannya dialami oleh usaha kita di Cina. Di berbagai daerah di negara kita juga pada bulan puasa ini mengalami cobaan. Di Nabire kemarin sore ya terjadi gempa dengan kekuatan 5,3 skala Richter. Sekian orang yang meninggal, sekian ribu rumah yang berantakan, sehingga mereka tidak bisa buka puasa dan sahur di rumahnya, terpaksa tinggal di Indonesia. Baru saja menjelang puasa kemarin, kaum muslimin yang ada di Aceh Tengah dan Kabupaten Tegal Meriah, ribuan rumah yang hancur, ya puluhan nyawa melayang. Sampai hari ini mereka juga tidak bisa kembali ke rumah. Dan ribuan keluarga yang tidak ada rumahnya. Alhamdulillah, ya kita di Kabupaten Pasaman ini khususnya betul-betul merasakan keamanan dan kenyamanan. Dan ini tentunya perlu kita pelihara bersama-sama sampai kapanpun. Apakah besok ada pemilihan legislatif, ya? Waduh, caleg skor kandidatnya kita harapkan, ya. Kalaupun tanggal 9 April nanti kita akan memilih wakil-wakil kita yang amanah.
disampaikan tadi oleh Pak Wali. Kemudian pada bulan September tahun yang sama kita akan memilih presiden, dan seterusnya pada tahun 2015 kita kembali memilih kepala daerah, ya, figur pimpinan untuk 5 tahun berikutnya. Namun kita tentunya mengharapkan untuk tetap bisa memelihara rasa bagi sanak lapor kampung untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Karena modal utama kita, aset yang pertama yang dimiliki Kabupaten Pasaman untuk membangun adalah faktor keamanan. Kalau sudah tidak aman, kita tidak mungkin membangun. Kita tidak punya investasi yang besar. Kalau di Pasaman Barat ada laut, ada kabel, ya, ada industri. Kalau kita tidak, semuanya berwajah ternyata pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat, ya, semuanya peternakan rakyat. Jadi kalau anda aman, ya, ternak yang sebentar hilang, ikan yang sebentar, ya, karena jalo, kakao dulu kawan pada yang punya, ini tentunya akan merugikan masyarakat kita. Oleh sebab itu suasana ini perlu kita pelihara sebaiknya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang berhormat, pemerintah Kabupaten Pasaman memberikan perhatian yang sebesar-besarnya di samping pembangunan di bidang kesehatan tadi, ya, juga adalah di bidang pembangunan di bidang pendidikan. Insya Allah peraturan daerahnya sudah ada. Terhitung 1 Januari tahun 2014 yang akan datang, kita akan meluncurkan sebuah program baru lagi, yaitu pendidikan gratis. Pendidikan gratis sampai dengan tingkat SLTA. Kami tadi pagi sudah rapat dengan Dinas Pendidikan, tidak kurang 17,5 miliar dana yang akan kita gelontorkan untuk mendukung program ini. Tidak sedikit, ya. Kalau dihitung-hitung PBB sekabupaten Tua 1 miliar 10 juta, tapi ini, ya, lebih 17 miliar. Sudah kita cadangkan untuk tahun 2014. Maksudnya adalah kita tidak mengharapkan lagi atau anak cucu kemanakan itu yang tidak sekolah. Kalau ada di mana, ya, tolong ini namanya tokoh-tokoh masyarakat. Sekarang Pak Bupati membentuk tim penjaringan anak-anak DO, baik anak yang tidak melanjutkan sekolah kerjanya yang lebih tinggi maupun yang putus sekolah pada saat belajar. Kita akan coba melakukan pendekatan. Apa persoalan? Kalau persoalan ekonomi, kita akan gratiskan. Kalau persoalan pakaian, kita bantu melalui BAS. Basnas kita, Badan Amil Zakat kita, dari zakat pegawai negeri yang terkumpul saja hari ini, rata-rata 335 juta tiap bulan. Berarti 4,2 miliar sudah bisa kita himpun zakat dalam 1 tahun untuk tentunya kita alokasikan bagi masyarakat kita sesuai dengan khasnat yang telah. Jadi sekali lagi kita mengharapkan tidak ada lagi anak-anak kita, ya. Oleh karena apa, Bapak Ibu? Oleh karena masa depan mereka sangat tergantung kepada tingkat pendidikan. Profesor Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, anak seorang ulama, 3 hari yang lalu di RCTI menjelang berbuka puasa. 59 negara di dunia penghasil minyak dan gas atau migas, dijumlahkan pendapatan pokok negara yang 59 itu hanya 70% dari gross domestic bruto pendapatan pokok negara Jepang. Padahal Jepang kita tahu tidak punya minyak dan tidak punya gas, tetapi mereka punya manusia-manusia yang unggul sehingga mereka memperoleh kesejahteraan dan kemaslahatan hidup yang sangat, ya, baik, yang sangat tinggi.
Itu salah satu bukti betapa pentingnya pendidikan. Kita mengharapkan generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi pengganti kita lebih baik dari kita yang akan datang. Terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak membawa apa-apa. Ya. Rasul, Sopo, apa-apa, silaturahmi seperti ini, kami juga sudah melaksanakan. Namun ada sedikit titipan Bapak Bupati. Mungkin kalau dibandingkan dengan kondisi masjid kita ini tidak akan bernilai. Ya. Yang pertama, bantuan dalam bentuk dana sebesar 5 juta rupiah. Walaupun 5 juta, tapi hanya 37 masjid. Dari 400 itu sudah tidak ada di kabupaten ini yang mendapatkan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kami membawa amplop dan ini tidak muliai dan pitiko yo masuk karya ini pengurus. Jadi minta tolong ya pengurus segera mempersiapkan rekening nasional. Sekarang Indonesia menghafal itu sudah semakin banyak anak-anak kita di Indonesia ini, bangsa kita ini yang sudah semakin banyak hafal Quran. Kita lihat di RCTI ada seorang anak namanya Rafi, umur 3 tahun tapi sudah hafal 3 juz. Membaca saja belum bisa, apalagi menulis, tapi sudah hafal 3 juz. Nah, kami menyarankan Pak Kua, ya Pak Kepala UPT, barangkali perlu dijaring anak-anak, bibit-bibit ini. Kuado misalnya, ya 15 orang, ya. Ini kita buat sebuah pendidikan untuk hafiz. Karena kita yakin dari dulu Rawi ini terkenal dengan undang-undang hafiz, ya, undang-undang dari Qori dan Quran. Nah, dari tempat kalau perlu nanti tenaganya kami bantu dari kabupaten, ya, 1 kali 1 hari. Itu mungkin jadi kalau rumah naik 1 mungkin kalau rumah nyolak paru. Jadi saya dia membaca Quran, saya dia membaca beliau membaca Quran. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan hatam 2 kali. Di luar bulan Ramadan hatam 1 kali 1 hari. Allah mencukup lebih kita cukup berhidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa qala ta'ala, thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li-nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Di atas bumi Allah ini diatur oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai pedoman hidup kita. Untuk itu malam ini kami akan menyampaikan tausiah singkat. Kita landasi dengan surah Fatir ayat 32 yang kita bacakan di awal tadi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan-aturan hidup yang kita baca tadi, baik aturan dari pemerintah ataupun aturan dari Allah sendiri, itu bahasa Allah, summa awrasna kita. Diwariskan kitab-kitab itu, aturan-aturan itu kepada kita. Alladzina istafayna min ibadina.
kepada kita, kepada orang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran sudah diturunkan, sudah diserahkan kepada kita untuk dipegang, diamalkan dalam menegakkan kebenaran di tengah kehidupan ini. Termasuk aturan pemerintah hidup bernegara sudah dijelaskan kepada kita. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ada 3 golongan orang yang mengamalkan aturan ini. Untuk berpikir, diberi Allah hati untuk berpikir, tentu bisa memilah-milah mana hak awak, mana hak orang, mana yang beruntung untuk tidak, mana yang merugikan untuk tidak. Sekaligus tentunya bisa membaca mana yang merugikan orang lain. Mudah-mudahan malam 17 Ramadan 1434 Hijriah malam ini bisa mengajak kita berpikir sekaligus berzikir dengan modal dasar surah Fatir tadi, kita raih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan sebaik-baiknya. Semoga pertemuan kita malam ini akan ada berkahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk kita semua serta keluarga kita serta masyarakat Kecamatan Raung pada umumnya diberi Allah ketenangan yang hakiki dalam kehidupan yang penuh tantangan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara kita ini telah sama-sama kita lalui acara demi acara, mudah-mudahan berjalan dengan sebaik-baiknya. Maka untuk terakhir ini mudah-mudahan mendapat berkah serta ridha Allah. Mari sama-sama kita patuhi dengan doa, bermohon kepada Allah, semoga Allah berkenan mengabulkan apa yang kita mohonkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna ya maulana li alaika syakirin wa li ni'matika syakirin wa li qada'ika radin wa li balaika minas sabirin wa li halali marzuqin wa li harami ma'sumin wa li dunya syahidin wa lil akhirati raghibin wa li jannatika madkhulin wa lin narika mubadin wa li wajhika wa li nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbana nashirin. Allahumma anzurna bi fadlika wa ni'matika fa innaka khairun nasirin wa tahana wal khair was sa'adah fa innaka khairul fatihin warhamna bi fadlika wa ni'matika fa innaka khairur rahimin wahdina ila siratal mustaqim wa kaidil hasidin wa kaidis syaitanir rajim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini, malam 17 Ramadan, malam nuzul Al-Quran yang telah Engkau turunkan kepada kami melalui Nabi kami, ya Allah, mudah-mudahan dapat kami amalkan dan kami pedomani untuk menjalani hidup dan kehidupan kami, dan juga segala apa yang telah dipaparkan oleh pemerintah kami beserta tausiah yang kami dengar, mudah-mudahan kami amalkan dan kami pedomani dalam hidup dan kehidupan kami. Dan kami doakan semoga pemerintah kami atau pemerintah kami mendapat ridha Allah dan berkah serta membimbing kami kepada jalan yang benar, dan kami dapat menikmati segala apa yang telah digariskan oleh pemerintah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah dan ridhoilah pertemuan kami pada malam ini. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'sumah wa mahfuzah. Allah
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.